Jadi Melia ini bisnis kelas tambal ban. Biar Anda tahu. Modal Melia ini modal kelasnya tukang nasi goreng. Tapi hasilnya mengalahkan pemilik pom bensin. Dan otak kita tenang, itu yang penting. Nggak pusing nih. Kalau konvensional, harga-harga bahan baku naik, pusing nggak? Barang nggak laku-laku, pusing nggak? Kejar-kejaran lagi kalau uangnya minjem dari bank. Waduh, bunga berbunga mati terakhir. Konvensional itu menarik, tapi siap-siaplah menghadapi tantangan yang mengerikan. Mau otak tenang, Melia sehat sejahtera. Jadi bisnis ini pasti bisa dijalankan dan pasti ada sukses, pasti. Saya udah buktikan kok. Saya kalau ngasih tahu ini nggak sekedar motivasi kosong. Bulan lalu saya ke Batam, saya tes, saya ketemu sama orang, saya ceritakan Melia, gabung 7 paket platinum, langsung bayar 22.500.000. Saya tes lagi satu lagi, gabung lagi 7 paket platinum 22.500. 6 orang yang saya prospek, 6-nya gabung 7 paket platinum. Itu saya posting itu di grup LC ya Pak Mika waktu itu. Ini bukti setorannya semua. Saya cuma mau muji aja. Karena uang udah banyak, sebetulnya nggak perlu gitu. Cuman saya mau muji. Sombong kali Bapak ini. Bukan sombong, tapi yang mau saya ceritakan ini Melia dahsyat dan bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan, bisa. Saya udah uji. Kenapa dia gabung? Karena saya tunjukkan hasil. 7 paket berarti Bapak dapat bonus sehari 37 juta lebih. Dari mana tuh Pak? 37 juta sehari. Berarti sebulan kali 30, 1 miliar lebih Pak. 1 bulan 1 M. Modal 22,5 juta. Langsung isi formulir, pakai online langsung. Transfer. Masuk beres. Berarti bisa. Kenapa? Karena yang saya terangkan itu hasil. Mulai sekarang rubah strategi Anda. Lebih banyak bicara hasil daripada modal. Itu rahasia sukses untuk meng-closing orang. Pak, gabung 7 paket 1 miliar. 1 M loh Pak. Modal 22,5 juta nggak ada artinya. 1 M Pak, balik lagi. Hasil terus. Pening kepalanya. Dan jujur, kan itu yang terjadi pada Anda sebenarnya. Kenapa sih Anda gabung dulu di Melia? Karena dengan jutaan per hari nggak bisa tidur Anda, betul nggak? Benar nggak? Akhirnya Anda cari-cari pinjaman kanan kiri. Karena yang nempel di kepala jutaan per hari. Mana Anda ingat itu propolis Melia Bill? Mana ingat Anda? Yang Anda ingat cuma 1 kok, jutaan per hari. Betul? Nah, jadi bicara hasil. Pasti closing, enak meng-closing orang. Jangan bicara modal. Apalagi kalau Anda yang sudah mempersoalkan, mahal Pak 3 juta. Ya, emang siapa? Kamu yang bayar gitu 3 jutanya? Kan dia nanti. Kalau Anda prospek dia join, yang bayar Anda atau dia? Itu sampai Anda pusing. Kenapa Anda yang memusingkan Pak? Nanti dia bayar dari mana? Lah, emang dia istri kamu? Apa yang kamu yang pikirin? Kalau kita rubah strategi kita, November tahun depan, setahun dari sekarang, 160 juta masuk rekening tiap bulan. Lanjut. Nih, cara meng-closing platinum. Ya, saya cara yang pas dulu ya. Karena kita berada di bisnis yang tidak disukai masyarakat. Ya. MLM itu tidak disukai masyarakat. Saya belum pernah ketemu orang begini. Yuk ikut bisnis saya, apa MLM? Oh, ini yang saya tunggu-tunggu selama ini. Yes. Belum pernah. Belum. Yang ada baru saya gambar bulat-bulat udah ngabur. Baru saya bilang, Pak bisnisnya begini Pak. Nah, ini Anda.
Oh, dia curiga, MLM ya Pak? Bulat-bulat. Maka saya berhikmat. Mungkin persoalannya di bulat-bulat. Besok saya rubah, petak-petak. Ternyata berhasil. Awalnya dia, tapi begitu saya tarik kakinya, ceng. MLM. Dia kabur. Saya berhikmat lagi, saya coba segitiga gimana ya? Segitiga. Anda nggak tahu juga dia. Tapi begitu tarik lagi, ya MLM. Ini tarik ini nggak bisa dirubah, gimana merubahnya? Kalau bulat masih bisa dirubah kotak. Kalau tarik bisa dirubah nggak? Bisa, tapi gini. Masyarakat nggak suka MLM. Makanya teman-teman, saya mau bilang satu hal. Kita ini udah terlanjur masuk MLM. Sudah udah terlanjur. Saya nggak tahu, mungkin ceritanya beda-beda. Ada yang dijebak, ditipu. Ayo ada ulang tahun makan-makan, taunya di prospek. Ada yang pernah ngalamin? Ya, apapun cerita kita, hari ini kita sudah sama-sama masuk MLM. Masuk dalam dunia yang tidak disukai masyarakat. Maka saya selalu mengatakan, karena kita sudah terlanjur di MLM, maka tidak boleh gagal. Tidak boleh. Kenapa? Kalau di bisnis lain Anda gagal, Anda akan dihibur, disemangati oleh teman dan keluarga. Misalnya Anda buka rumah makan, gagal, bangkrut. Teman Anda bilang apa? Yuk, kamu jangan menyerah, coba lagi. Mungkin kemarin lokasinya kurang strategis. Atau racikan bumbunya kurang enak. Coba perbaiki. Kita didorong, diberi semangat, betul ya? Kalau di MLM enggak. Begitu Anda gagal, teman Anda, keluarga Anda bilang, mampus. Kan dulu sudah saya bilang, jangan ikut MLM. MLM itu penipu, pembohong. Kamu bandel sih. Lihat, kau gagal kan, rasain lu. Jadi, nggak boleh gagal. Mengerikan gagal di MLM. Saya udah sadar itu. Karena waktu saya masuk MLM, teman-teman saya ngejek saya semua. Kasian ya kawan kita sudah tersesat. Masuk aliran sesat. Aliran multi level marketing. Saya udah tahu itu, makanya dalam hati saya udah ada tekad, nggak boleh gagal. Kalau gagal saya dihina, betul nggak? Makanya saya bilang harus sukses. Sekarang yang menghina itu jadi downline semua. Malah saya jual mahal. Terangin dong gimana caranya. Saya pernah reuni angkatan saya datang sengaja paling terakhir biar mereka ngumpul dulu. Paling-paling kijang mobilnya itu waktu itu kijang kapsul ya. Reuni 10 tahun yang 15 tahun yang lalu. Udah ngumpul mereka semua, saya sengaja datang. Saya bawa Jaguar. Oh, tahu Jaguar kan? Mobil Jaguar. Itu kalau ada kijang dimakan tuh sama Jaguar. Ada Mitsubishi kuda dimakan. Jaguar itu kan kacanya gelap. Begitu saya keluar, 3 detik itu pemandangan terindah dalam hidup saya. 3 detik terindah. Kenapa? Begitu saya buka 3 detik mereka gini. Oh. Nah, kalau ada handphone zaman itu udah saya foto tuh. Karena dulu mereka ngejek. Teman saya nanya, Roy, mobil kau? Oh, iya dong, lihat nih, STNK-nya. Kau bisnis apa? Ya dulu yang kau ejek itu multi level. Ya udah, gimana caranya? Coba terangin dong. Jangan, kita lagi reuni, jangan kita lagi. Aduh. Ya udah
udah ya berapa modalnya? Waktu itu kan 8,5. Kamu kalau mau masuk aja kamu 15 paket lah. Langsung dia pergi ke ATM, dia transfer. Nih, nanti terangin ya. Jadi join dulu baru minta diterangin. Kalau Anda terangin dulu, nggak join. Iya, teman saya istri saya kenal namanya Tiger, orangnya TB. Akhirnya malah jadi stokis. Buat terangin baik. Nantilah dulu kau bilang MLM nggak jelas itu tuh hasilnya. Akhirnya jadi stokis. Ini sakit jiwa kan? Jadi nggak boleh gagal. Dan Anda tahu, kalau Anda gagal, bukan cuma Anda dihina. Bapaknya pun dihina, bapak Anda, ayah Anda. Kasihan tuh ayahnya. Membiarkan anaknya tersesat dengan itu ayah goblok. Coba. Gara-gara Anda gagal, ayah ikut dihina. Mau ayahmu dihina deh? Tidak. Ibu kita ikut dihina nggak? Ikut. Kasihannya ibu itu ya. Malam bener nasibnya melahirkan anak yang gagal MLM. Ibu kita yang kita sayangi dihina. Habis ibunya diamin sih anaknya main MLM, bukannya dilarang. Ibu nggak bertanggung jawab, coba. Ini nggak boleh gagal kawan-kawan, ngeri MLM ini ngeri. Tapi kalau sukses hasilnya juga ngeri. Yang kayak tadi, 3 detik terindah akan Anda nikmati. Gitu Anda keluar dari mobil baru, teman-teman Anda. Sekarang dari handphone langsung foto-foto. Mukanya. Kalau Anda pelihara kucing Anda ikut dihina nggak? Ikut. Kasihan kucingnya kurus. Habis yang punya gagal MLM sih. Ngeri, biar Anda tahu serem. Sampai Anda meninggal tetap dihina. Nih, lagi ziarah nih, tuh makam orang gagal MLM. Makanya nggak boleh. Sekali Anda berani menancapkan bendera MLM, harus sukses. Harus sukses. Dan kabar baiknya kita berada di Melia yang punya kelebihan begitu luar biasa sehingga sukses itu sebetulnya mudah kalau tahu caranya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, gak ada yang sulit sebetulnya di dunia ini. Sulit itu kalau tidak tahu caranya. Saya kalau disuruh menyulam atau menjahit, pasti tangan saya berdarah-darah atau kena jarum, karena gak bisa. Tapi saya pernah ketemu ibu-ibu menyulam sambil ngobrol bisa. Berapa harga bawang sekarang? Bisa. Jago banget ya. Apakah ibu itu berarti lebih jago dari saya? Tidak. Tapi dia ngerti caranya menyulam dan dia lakukan itu berulang-ulang terus-menerus. Nah sama Melia ini juga Anda bilang, Pak gimana caranya supaya sukses? Kok susah banget Pak? Susah karena belum tahu caranya. Kalau udah tahu caranya dan dilakukan berulang-ulang, aduh. Apalagi sekarang hanya bangun 2 kaki, setahun lah kawan-kawan. Tabahkan hatimu, sabarkan hatimu setahun. Lebih dari 100 juta tahun depan masuk ke rekening. Setahun itu singkat ya. Tahun 2020 seperti baru kemarin. Ternyata itu sudah 2 tahun yang lalu. Covid aja udah 3 tahun. Berarti tahun depan, setahun lagi, November 2023, itu singkat. Jadi sebentar lagi kita semua akan punya di atas 150 juta. Coba deh, kamu tutup mata, bayangkan kamu punya 150 juta. Coba. Tolong perhatikan dia. Nah, ini kan salah. Mana ada orang punya 100 juta gini? Orang kalau punya penghasilan 150 juta, membayangkan, nggak mungkin diam kan? Kenapa? Bayangannya kan beli rumah, beli mobil. Pastinya gini dia. Karena dia membayangkan sudah punya 150, dia membayangkan lagi beli mobil, lagi beli rumah. Nggak mungkin orang beli mobil gini. Mbak beli mobil mbak. Mbak beli rumah mbak. Betul nggak? Dek, diri sini. Say you. What's your name?
You speak English? Are you speak English? Are you speak Could you please tell all the audience what is your name? Adrian. You Adrian from Russia. Adrian, coba bayangkan kamu sudah punya penghasilan 150 juta untuk makan. Lihat ya, udah benar gak nih? 150 juta. Bayangkan benar-benar nyata kamu udah dapat gitu. Coba bayang. Bayangin, jangan lihat orang. Jangan terganggu. Ya, bayang. 150 juta loh ya. 5 juta. 5 juta. 5,4 juta. 5 juta. 5 juta. Kamu kok gosok? Kamu kok gesek-gesek terus? Yang kamu bayangin apa sih? Oke, kita beri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di berbagai kota sering mengajak orang baik, tapi baru sekali ini yang digesek-gesek. Hanya terjadi di Makassar. Jadi kamu boleh gagal ya? Harus sukses ya? Tahun depan yakini 150 juta lebih masuk ke rekening. Segala sesuatu dimulai dari keyakinan, lalu diperkatakan. Kata-kata itu adalah doa. Kata-kata itu punya kuasa. Betul? Siapa yang yakin tahun depan bisa 5,4 juta per hari? Mulai dari keyakinan, baru kita perkatakan, ya. Jangan lihat kiri kanan. Dia tuh ngomong nggak ya? Enggak. Angkat tangannya, yang yakin. Oke, kita perkatakan sama-sama, ikuti ya. Saya yakin. November 2023. Saya sudah memiliki penghasilan. 5,4 juta. Setiap hari. Aplaus buat kita. Jangan malu ya. Tadi waktu itu ada yang nggak ngomong. Percaya sama saya. Kata-kata itu dahsyat loh. Itu doa itu kuasanya hebat tuh. Makanya saya melatih nggak mau ngomong macam-macam. Kita kan manusia suka ngomong tuh asalannya. Wah mampus aku. Nah, benar-benar mampus tuh. Wah bahaya nih, bahaya. Wah kacau, ya kacau. Jadi nggak boleh lagi. Kata-kata doa keluarnya harus yang baik-baik, betul? Ya. Siapa yang yakin? Saya ulangin lagi. November 2023. Saya pun yakin loh. Kita katakan sama-sama, saya yakin. November 2023. Penghasilan saya 5,4 juta. Setiap hari. Aplaus buat kita. Dimulai dari keyakinan. Dapat kok, pasti dapat. Percaya sama saya. Karena yang ngasih nilai Tuhan, nggak mungkin salah. Apapun kelemahan kita akan diperbaiki di acara OPP training dan lain-lain. Ya. Jadi jangan sampai nanti training nggak bawa jaringan loh. Karena saya akan ngisinya cukup lama di situ. Saya panjang ngisinya. Kalau Anda, rumusnya tadi udah saya bilang, mau sukses di media, kuncinya satu, buatlah downline-mu pintar-pintar. Pintar satu di kiri, pintar satu di kanan, pasti tiap hari ada omset cair. Kalau kamu yang pintar sendiri, downline-mu nggak pintar, kamu yang kesusahan. Jadi minggu kesempatan terbesar untuk mencetak leader-leader pintar. Karena saya dan guru-guru lain akan mengajarkan ilmu-ilmu yang terbaik. Jadi masih ada waktu. OPP Sabtu undang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dari marketing plan sampai closing saya ngisi sendiri. Saya tunjukkan gimana cara presentasi closing marketing plan yang singkat padat tapi cantik. Jadi kalau nggak ngundang, Anda orang paling rugi sedunia. Karena nanti hari Sabtu hadir koki yang sudah berpengalaman masak 20 tahun.
Anda tinggal bawa-bawa bahan-bahannya, saya yang masakin. Setelah jadi, Anda yang makan, bukan saya. Jadi bawa daun undangan, saya yang mencoba meng-closing. Kalau dia closing, Anda yang menikmati bonus. Ya? Anda nggak? Ya. Saya dengan Anda kan Anda udah tahu, jarak kita jauh, betul ya? Apalagi yang baru-baru. Saya mandangnya, woi. Jadi posting berapapun leadership pasti gak pengaruh, udah lewat. Unilevel juga Anda udah di luar 11 level saya. Ini gak mungkin kenikmat. Jadi kalau besok saya closing, Anda yang menikmati. Berarti kalau nggak mau ngundang. Wah, saya hadir ke Makassar terakhir 4 tahun lalu Pak Mika ya. Berarti nanti berapa? 2019 ya, 3 tahun yang lalu. 2020. Oh, Covid saya masih ada ya? Sebelum Covid. Oh, Covidnya belum masuk ya? Berarti dua setengah tahun ya? 20 Februari. Nah, berarti kalau besok nggak ngundang, nanti ngundangnya 2,5 tahun lagi. Kata si Cia, salah saya ngomong. Nah, saya udah janji sama Pak Mika. Kalau Makassar memang serius, saya akan rajin hadir ke Makassar. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Andanya harus serius, ya kan? Kalau Anda nggak serius ya, saya pasti hadir ke kota lain karena di kota lain juga banyak yang nunggu dan mereka pun serius. Kemarin saya datang di Batam, udah banyak yang nanya, Pak Mika udah nanya, Pak kapan ke Makassar? Kota-kota lain juga nanya. Ini begitu saya hadir ke Makassar, kota lain protes, kok Makassar dulu Pak? Kok bukan kami? Saya bilang di Makassar ada coto yang enak. Di kota kamu nggak ada coto. Ya, jadi kalau kawan-kawan di Makassar serius, artinya apa? Mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh, kelihatan ada pertumbuhan. Saya pasti akan sering-sering hadir. Siap? Siap. Biar kita sama-sama berjuang, siap ya? Oke, lanjut. Sorry. Belum, sebelumnya, sorry. Nah, bagaimana cara meng-closing platinum? Pertama, mulailah dengan cara prospek yang penuh keyakinan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Prospek itu bukan untuk membuat jelas dan mengerti. Ada member bilang begini, kamu kenapa belum prospek? Saya tanya, Pak, saya belum hafal tabel-tabelnya, Pak. Apalagi ada silver, ada gold, ada platinum, 2 kiri 2 kanan berapa tuh? Aduh, sampai sekarang nggak hafal-hafal, Pak. Saya bilang, siapa yang suruh kamu hafal? Emang ada disuruh? Tapi kan kalau saya prospek, Pak, prospek itu bukan untuk menjelaskan. Prospek itu transfer ke. Jadi ada cerita, Pak silakan gabung Pak. Nanti Bapak ajak si A, ajak si B. A berkembang, B berkembang, Bapak dibayar. Misalnya A ada 2 paket di kiri, di B ada 2 paket. Bapak akan dapat bonus. Anda lupa nih, 2 kiri 2 kanan berapa ya? Jangan lihat contekan, jangan lihat handphone, jangan. Ngomong aja. Bapak kalau dia gabung platinum 2 kiri 2 kanan, Bapak dapat bonus 1 juta Pak. Padahal 600. 5,4. berapa? 600. 2 kiri 2 kanan. 600. Itu sponsor itu 481 250. Betul. Kalau pasangan 2 kiri 2 kanan? 600. Ya? Kalau kita lupa, yang terjadi transfer ke. Jadi tetap yakin. Kalau Anda bilang, nanti Pak ada 2 kiri 2 kanan, Bapak dapat bonus. Bentar Pak, saya lihat dulu catatan. Dia nggak gabung. Kenapa? Karena dia mikir, yang ngajak aku orang yang baru belajar. Berarti nanti aku dibimbing sama orang yang baru belajar. Dia ragu-ragu. Paham? Tapi Anda percaya diri. Nanti 2 kiri 2 kanan, lupa nih. 1 juta Pak. Oh iya, luar biasa gabung dia. Setelah gabung ikut training dijelasin 2 kiri 2 kanan 600. Terus dia protes, kamu bilang kemarin 1 juta. Anda tinggal bilang, ya aku juga baru belajar. Tapi kan dia udah join di bawah Anda. Paham? Jadi bicaralah dengan penuh Keyakinan. karena prospek itu transfer keyakinan, bukan penjelasan lengkap. Sehingga Anda pun tidak perlu harus menguasai semua baru berani prospek. Prospek aja. Dan saya pernah kasih satu rahasia lagi. Ini yang paling menarik.
prospek itu pekerjaan yang paling enak sedunia. Kenapa? Karena kita bicara kepada orang yang nggak ngerti. Jadi kita salah pun dia nggak tahu. Enak nggak tuh? Paling ngeri kalau kita bicara sama orang yang ngerti kan? Coba, saya setiap hadir OPP, leader kalau OPP bilang, aduh, saya nggak berani ada Pak Roy, takut saya salah ngomong. Karena dia tahu ada yang lebih Mengerti. Kalau bicara sama yang nggak ngerti, kayak kita bicara sama anak kecil, dia kan nggak ngerti. Saya masih ingat tuh anak saya yang bungsu cowok. Waktu kecil saya ceritain cerita yang nggak masuk akal, tapi dia percaya. Ada cerita 5 harimau 5 singa. 5 harimau 5 singa ini dalam sekejap bisa terbang ke gunung. Mana mungkin, betul. Tapi itulah anak kecil, apapun yang kita cerita dia percaya. Nah, waktu prospek, biarpun dia, dengar ini, biarpun dia dokter, kalau bicara herbal dia nggak ngerti loh. Karena di sekolahnya kedokteran tidak diajarkan. Biarpun dia pengusaha hebat, orang kaya, soal media dia nggak ngerti, Anda lebih ngerti. Enak, prospek itu paling enak. Karena kita bicara kepada orang yang tidak Ngerti. Biarpun Anda baru belajar, baru seminggu jadi member, umur Anda baru seminggu, kalau prospek orang, mungkin Anda di media nilainya masih 2, tapi yang Anda prospek itu 0. Bagus mana 2 sama 0? Makanya pada saat prospek, percaya dirilah. Percaya diri. Jangan takut, jangan malu, jangan segan. Ngomong aja. Ayo Pak gabung, keren. Mantap Pak. Ayo Bu gabung Bu. Aduh Bu, kalau gabung nanti kita bisa beli baju tiap 2 hari Bu. Ibu bisa beli skincare itu dari sini sampai balik ke sana skincare semua. Duit ibu banyak. Percaya diri. Paham ya? Nah, baru cara meng-closing platinum gimana? Jelaskan perbandingan silver dan gold dari segi modal dan hasil. Nih, lihat. Mana bagus ya, sini aja ya, biar slide-nya. Ini masih kebaca kan ya? Masih. Di belakang kebaca nggak? Enggak ya? Enggak ya? After aja ya? After matiin dulu berarti ya? Coba. Itu dimatikan. Ya. Ini cara meng-closing orang supaya masuknya platinum. Mau tahu ya? Mau tahu nggak? Mau. Atau mau banget? Mau banget. Gimana cara punya? Kasih tahu abang ini dulu. Kalau jadi lebih ganteng kakakmu mau cuci. Tapi jangan didengar sama Cia. Jadi saya diketawain. Lihat cara meng-closing orang. Bilang ke mereka, Pak, di Melia itu ada 3 jenis member, silver, gold, dan platinum. Silver, gold, platinum. Baca nggak ya? Baca. SGP Singapura. Tidak kasih kursi. Siap. Singapura. Dahsyat. Nunun baru pulang dari Singapura. Siap. Mantap. Pasti beli coklat ya. Goyang-goyang. Aduh, memang saya ini soal beda mah. Beruntung kali si Cia ini. Oke. Cara meng-closing platinum ya, jelasin ya. Pak, di Melia itu ada 3 jenis. Silver, modalnya 500 ribuan kira-kira. Betul ya? 500 ribuan. Gold gabungnya kira-kira 1,1. Platinum gabungnya 3,1. Ini Pak, modal ini semuanya 1 kali selama-lamanya Pak. Dan ini Bapak dapat produk bebas pilih sesuai harga ini Pak. 500, Bapak silver pilih aja produk senilai 500 ribu, Bapak gabung gold pilih produk, Bapak gabung platinum pilih 3,1. Nah, jelas ya? Nah, Bapak bebas pilih. Nah, saya akan tunjukkan ke Bapak perbedaan hasilnya.
Yang manapun Bapak pilih, silver, gold, platinum, Bapak cara kerjanya sama saja tetap mengajak 2 orang. Paham ya sampai di sini ya? Mau Bapak silver, mau gabung gold, mau platinum, tetap mengajak 2 orang, si A dan si B. Cara kerjanya sama. Nah, pertanyaannya, kalau Bapak pilih yang manapun, kira-kira apa yang terjadi dengan A dan B? Berdasarkan pengalaman kami, Pak, kalau Bapak gabung silver, biasanya A dan B silver juga, Pak. Kenapa? Karena yang kita prospek itu keluarga atau teman biasanya. Teman pasti nanya, kamu ikut yang mana dari silver, gold, platinum? Ya, aku silver. Kan kita nggak bisa bohong. Ya udah, aku juga coba silver deh. Bisnis ini kan sering begitu ya, duplikasi, ikut-ikutan. Kalau Anda gabung gold, Pak, umumnya A dan B itu gold. Kalau Bapak platinum, umumnya A dan B platinum. Itu sudah terjadi selama 19 tahun lebih. Nah, begitu Bapak mengajak, kalau Bapak gabungnya silver, A dan B silver, akhirnya A berkembang, B berkembang, Bapak dapat bonus, Pak, dari perkembangan ini. Namanya bonus leadership. Nah, bonus leadership itu ada tabelnya, Pak. Bapak bisa lihat tabel ini. Ini aja tabelnya. 2 kiri 2 kanan dari yang silver. 2 kiri 2 kanan kita dibayar berapa? 100.000. 100.000. Kebaca nggak dari belakang? Maksimal dibayar berapa? Keras dong. 550. 500. Apa 550? 550. 550. Berarti kemungkinan muncul gold dan platinum itu kan kecil, Pak. Karena silver ke bawah. Kalau si A silver, dia ngajak 2 orang juga kemungkinan silver lagi. Karena yang diajak si A ini kan teman dia, keluarganya pasti ngikut dia juga. Paham nggak? Nah, jadi kalau muncul omset omset di A dan di B, kebanyakan tuh pasti silver, Pak. Kalaupun ada gold, kalaupun ada platinum, itu sedikit-sedikit. Jadi ini paling bisa dapat itu 2 juta sehari udah bagus, Pak. Karena silvernya kan hanya 550. Ini juga udah kita hitung tambahan gold, tambahan platinum, walaupun ini susah. Berarti kan realnya 2 juta pun udah susah nih, betul nggak? Anggap aja 2 juta, Pak. Nah, Bapak gabung gold juga begitu sama, Pak. Kalau Bapak gabung gold, besar kemungkinan A dan B pun duplikasinya gold. Sehingga yang muncul tabel di sini yang Bapak nikmati adalah tabel silver dan gold. Silver mungkin gini loh, orang kalau gabung gold, ngajak orang bisa gold, bisa silver, tapi platinum sulit. Kenapa? Dia pasti jatuh ke yang lebih murah. Kita prospek orang 1 juta, ada pilihannya apa? Silver, gold, platinum. Oh yaudah deh, saya nyoba silver dulu. Jadi paling-paling kalau dia gabungnya gold, yang terbentuk di sini di A dan B adalah silver dan gold. Ini kan tadi silver 550.000 maksimal. Gold berapa? 1 juta 200. Nah, 1,3. Berarti ini plus tambahan katakanlah ada sedikit-sedikit platinum. Ya mungkin ini hanya 2,5 juta, kita buat aja deh 3 juta sehari. Nah, kalau Bapak gabung platinum udah jelas sangat besar kemungkinan di bawahnya platinum. Tapi kalaupun tidak platinum, pasti ada yang gold, ada yang silver juga, betul? Tapi platinum ini pasti flashing karena lebih dari 10. Kenapa? Karena mereka ngikut yang di atas. Ini pengalaman, ini ilmu. Maka Bapak akan terima tabel dari gold, dari silver, dari platinum. Bapak bisa dapat 5.400.000 setiap hari. Nah, mari kita lihat, Pak. Bapak gabung silver kira-kira 2 juta. Bapak gabung gold kira-kira 3 juta. Bapak gabung platinum 5,4 juta. Modalnya ini tadi 500.000, ini 1,1 juta,
ini 3,1 juta. Saya bandingin yang gold aja deh Pak. Gold dengan platinum, ini kan beda modalnya 2 juta Pak. Paham nggak? Iya. Sekali Seumur hidup. seumur hidup. Tapi ketika Bapak bangun dan berkembang, karena kan cara kerjanya sama aja Pak, gold sama platinum, maka terjadi perbedaan penghasilan 2,4 juta per hari. Sebulan kali 30 kali 30 72 juta sebulan. Setahun kali 12 berarti ini 900 juta, hampir 1 M Bapak hilang tiap tahun. Gara-gara Bapak nggak berani tambahin 2 juta, Bapak hilang setiap tahun 900 juta. Ini udah pasti dia besar peluang dia gabungnya platinum. Dia akan cari dari manapun modalnya supaya bisa join yang platinum. Paham ya? Jadi cara meng-closing orang supaya jangan silver, jangan gold, yaitu dengan membandingkan hasilnya. Dan ini Anda harus latih loh. Harus latih. Jadi panggil teman, coba Anda yang mau prospek, biar lancar. Jelasin, kalau silver Anda gabung, nanti umumnya pasti di bawah Anda pada silver-silver juga. Karena di bisnis ini orang mengikuti yang mengajak. Maka tabelnya paling silver yang Anda nikmati. Kalaupun ada gold, ada platinum, ya dikit lah itu. Nah kalau gold yang Anda ajak pun maksudnya gold. Kalau Anda ngajak platinum, kalau Anda gabung platinum, yang Anda ajak besar kemungkinan platinum. Misalnya pun nggak muncul gold, nggak muncul silver, platinum aja flashing 3,5 juta sehari. Sebulan kali 30 udah 100 juta lebih. Jadi itu diulang-ulang, bicara hasil. Besar kemungkinan dia akan gabung platinum. Nah setelah dia gabung platinum, kita tunjukkan bagaimana supaya dia memilihnya yang 7 paket. Nah ada tekniknya seperti ini. Berarti platinum paling menguntungkan ya? Iya. Ya udah saya gabung platinum, oke Pak. Platinum ya Pak. Oke. Nah sekarang saya mau jelaskan perbedaannya 1 sama 7. Kalau saya lebih suka langsung 1 sama 7, 3 itu nggak saya perbandingkan. Karena orang makin banyak pilihan makin pusing. Betul. Jadi langsung kasih aja 1 dengan 7. Kalau dalam teori matematika, ilmu matematika namanya itu teori biner, 0 atau 1, nggak ada setengah, gitu loh. Nah kalau Bapak udah sepakat gabung platinum, maka Bapak ada pilihan 1 paket dan 7 paket. Saya terangkan dulu Pak bedanya sebelum Bapak memutuskan mau yang mana. Ya, ini Bapak platinum juga tapi belinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah di bisnis ini Pak, dari setiap unit bisnis kita hanya bisa punya 2 kaki. Ya, tolong ya diingat ya. Jadi jangan yang ngantuk. Di bisnis ini Pak, kita dari 1 unit diberi jatah 2, tidak boleh 3, apalagi 4, apalagi 5, apalagi 6. Karena kalau banyak dia membentuk matahari dan rambut keribu. Betul? Berarti hanya boleh 2. Nah ini yang terjadi Pak. Bapak gabung platinum, ini ikut platinum kemungkinan besar. Lalu berkembang Pak. Berkembang, ini udah besar jaringan Bapak. Bapak sudah muncul bonus silver, gold, platinum, 3 tabel itu penuh. Bapak dapat bonus 5,4 juta per hari. Sebulan berapa? 162 juta per bulan. Betul. Pengalaman kami Pak, kalau kita sudah punya hasil 162 juta, ngajak orang itu udah lebih gampang. Betul nggak teman-teman? Betul. Kalau Anda udah punya bukti 100 juta lebih, gampang nggak ngajak orang? Gampang. Gampang. Tadi saya bawa Jaguar, orang gabung dulu baru dijelasin. Betul kan? Betul. Pak, begitu Bapak sudah punya penghasilan, teman-teman Bapak pada pengen gabung, Bapak nggak punya tempat lagi Pak. Teman Bapak itu hanya bisa Bapak taruh di kelompok ini atau di sini.
Biarpun teman Bapak berduyun-duyun masuk gara-gara sudah lihat Bapak punya 160 juta, penghasilan Bapak nggak bisa nambah, tetap aja segini. Itu kalau satu paket, Pak. Sedangkan kalau Bapak gabung 7 paket, posisinya seperti ini, Pak. Bapak gabung 7 paket, cara kerjanya sama, Pak. Bapak juga membangun 2 grup, 2 kaki. Sama, Pak. Begitu Bapak kembangkan yang 2 tim ini, Bapak di titik yang paling atas kan dapat 5,4 juta. Berarti 162 juta, betul ya? 162 juta, teman-teman Bapak kan pada tertarik. Lalu ada yang ingin ikut. Nah, Bapak punya jatah itu 8, Pak, 8 kapling nih, Pak. Kalau tadi satu paket kan jatahnya cuma 2, ini sekarang Bapak dikasih jatah 8. Begitu teman Bapak tertarik, Bapak taruh di sini teman Bapak itu. Bapak bantu lagi berkembang. Nah, ini lihat ya kuncinya nih, jelasinnya, cara jelasin. Pak, perhatikan Pak. Waktu Bapak mau dapat uang 5,4 juta, Bapak kan harus membangun 2 grup. Betul ya? Tetapi Pak, enaknya gabung 7, enaknya gabung 7, Pak. Untuk dapat 5,4 juta berikutnya, tidak perlu 2, Pak. Hanya perlu 1. 1 aja, Bapak nambah lagi 5,4 juta setiap hari. Itu enaknya Pak gabung 7. Pingsan dia. 3 kaki udah hidup, penghasilan Bapak 10,8 juta setiap hari. Kali 30. Kenapa kali 30? Karena semua tanggal merah posting, bisa ya? Kita berada di era posting online 365 hari. Mau kalender warna merah, warna biru, warna hitam, warna hijau, tetap posting. Makasih bos. Berarti total kali 30, Anda sudah punya 324 juta sebulan. Kira-kira teman Bapak makin tertarik nggak? Oh iya, makin tertarik. Nah, begitu teman Bapak tertarik, ada lagi yang mau buka lagi 1, Pak. Setiap buka 1 nambah lagi 5,4 juta, Pak. Setiap buka 1 nambah 5,4, Pak. Akhirnya semuanya terisi. Penghasilan Bapak 7 kali 5,4 berarti itu 37 juta 800 sehari. Sehari Pak, 37 juta lebih. Bapak mau pilih yang 1 atau yang 7? Itu diulang-ulang terus. Bapak tinggal bangun 1. Keuntungan lain apa Pak? Bapak dapat produknya banyak, 7 paket. Jadi kalau Bapak prospekannya pengen langsung dapat produk, pinjamkan dulu punya Bapak. Siapa tahu di stokis lagi kosong. Pokoknya kalau gabung 7, member itu pasti lebih beruntung. Setiap nambah 1, nambah 160 juta sebulan Pak. Hanya membangun 2 kaki dapat 5,4, tapi yang selanjutnya hanya cukup membangun 1 kaki. Jadi saya mau bilang sama semua teman-teman, tadi kita katakan dapat 5,4 juta hanya membangun 2 kaki. Itu udah dahsyat kan? Udah dahsyat nggak itu? Tapi setelah itu lebih dahsyat lagi. Karena dapat 5,4 juta berikutnya cukup membangun 1 kaki. 1 kaki. 5,4 juta sehari nambah lagi. Gila nggak itu? Saya begitu lihat marketing plan era platinum. Ini anak Melia kaya raya nih. Yang ada di dalam pikiran saya cuma itu. Ini anak Melia yang mengerjakan. Ini konglomerat nih. Konglomerat. Kenapa? 7 paket. Itu 1 bulan 2 miliar saya udah hitung. 2M sebulan, bukan setahun. Itu dong 37 juta kali 30 udah 1,2 M, tambah Unilevel. Makanya kawan-kawan, uang besar, uang gede Melia ini.
Kalau Anda nggak serius, turut berduka cita. Dan yang bikin saya paling sedih, kalau ketemu anak Melia yang sudah berhenti, saya bilang ke mereka, kamu ada yang salah, korslet ya otaknya. Kenapa Pak? Waktu 850.000 bayarannya, kamu semangatnya kayak orang gila. Betul. Prospek satu hari 700 orang kamu prospek. Sekarang sudah bonus naik jadi 5,4, kamu malah menghilang. Jualan online. Ada korslet. 8,5 semangat, 5,4 juta menghilang. Nah itu harus kita perbaiki tuh. Kasihan itu kawan-kawan kita juga, betul ya. Jadi saya sering tuh ngebangunin yang udah tidur-tidur, yang udah pingsan-pingsan, yang udah menghilang, udah gak sadar gitu. Kenapa? Karena saya tahu dulu mereka 8,5 semangatnya luar biasa. Sekarang 5,4 juta. Nah, jadi jangan membandingkan. Nah ini ya, saya mau koreksi. Cara men-closing 7, ada yang caranya begini. 7. Nah, caranya begini. Kita masukin omset sekian di sini, masukin omset sekian di sini. Nanti kita masukin lagi di sini. Cair yang di sini, di sini, di sini. Dihitung perbandingannya. Ini kurang tepat. Kenapa? Kalau kita pakai cara ini berarti nanti langsung buka banyak kaki. Betul nggak? Nah itu, ini akan hancur. Kenapa? Begitu terbuka, memang sesaat kita dapat bonus lebih besar. Karena ada double bonus, ada triple bonus, betul. Tapi mengurusi semua ini, kaki-kaki baru ini, mati kita. Nggak bakalan sanggup. Betul. Nah yang saya ajarkan tadi, kita membangun 2 dulu, betul nggak? Betul. Sesuai ESN. Makanya saya bilang, untuk sukses di Melia ini, ESN jangan yang lain-lain, percaya sama saya. ESN itu kekuatannya di kesederhanaannya. Banyak sekarang leader bikin yang aneh-aneh. Ya seperti saya bilang tadi, ilmunya dicampur-campur. Padahal dari sejak Pak Syukur Nababan sampai LC, semua sukses dengan ESN. Gak ada cara-cara yang aneh-aneh. Semua dengan Excellent Strategy of Network. Gak ada cara lain. Semua sukses. Nah ESN itu mengajarkan bangun dulu 2 kaki, baru kaki ketiga, kaki keempat bertahap. Nah tetapi sesungguhnya perjuangannya ini hanya 2 kaki pertama. Karena kalau 2 kaki pertama udah sukses, 160 juta, 5,4 juta sehari, membangun kaki ketiga jadi gampang nggak? Gampang. Kaki keempat lebih gampang lagi. Kaki kelima udah orang menyerahkan diri. Anda nggak perlu ngajar. Anda letakin aja kunci Mercy di meja langsung join. Kenapa? Karena manusia butuh bukti. Anda ajak tetangga, ayo gabung di bisnis saya. Kamu udah punya hasil berapa? Ah kecil, baru 5,4 juta sehari, sebulan baru 160 juta. Hah? Matanya copot langsung jatuh. Memang benar kecil, kenapa? Karena itu baru hidup 2 kaki, betul nggak? Itu kan yang terkecil 5,4. Kalau kaki ketiga hidup 10 juta sehari. Jadi cara yang benar itu seperti ini loh. Bukan membandingkan dengan omset 22 di setiap titik kita dapat total segini. Itu nggak pas. Itu tidak sesuai ESN. Kenapa? Karena langsung membuka banyak Kaki. Banyak kaki. Jadi kawan-kawan lakukan seperti ini. Manusia itu lebih senang dengan, kalau dibilang ada pembagian jatah, pasti senangnya jatah yang banyak. Betul nggak? Pembagian sembako ngantri orang. Kamu dikasih sekarung, kamu dikasih 5 karung. Yang lebih senang yang mana? 5 karung. Sama, ini caranya begitu Pak. Kalau Bapak gabung 1, jatah kaki Bapak itu cuma 2. 2 terbangun, tamat riwayatnya Pak. 5,4 biarpun Bapak nambahin orang di sini sampai 1 juta orang, tetap 5,4. Karena di Melia semua orang sama hak dan kesempatan dari 1 platinum 5,4. Jatah Bapak hanya 2. Kalau Bapak gabung 7, jatah Bapak 8.
Jatah 2 dengan jatah 8 dia pilih yang mana? Terus Anda jelaskan tadi ya, kalimat yang ajaib tadi. 5,4 membangun 2 kaki. Tapi 5,4 berikutnya hanya mana ada bisnis 1 kaki 5,4 juta. Membangun 1 kaki 5,4 juta loh sehari. Jadi kalau ada yang bilang miliar, Platinum membangun 2 kaki 5,4 juta. Yes, itu tahap awal. Itu di depannya. Tapi untuk selanjutnya, sorry ya, kami membangun 1 kaki aja. 1 kaki? Iya. Setiap 1 kaki nambah 160 juta. 1 kaki nambah 160 juta. Kita urus muncul sendiri Unilevel. Nggak diapa-apain loh. Belum. Tiap tanggal 20. Jadi kita itu dapat uang harian, mingguan dari retail, bulanan. Itu sebabnya yang mengerjakannya dia tidak mungkin lagi miskin hidupnya, nggak mungkin. Orang lain dapat gaji bulanan sebulan sekali bisa kaya. Lihat kita gajiannya harian, mingguan, bulanan, gajian terus. Yang mana mungkin miskin? Makanya anak Melia paling senang kalau tanggal 20 jatuhnya di hari Senin. Bonus hari Jumat, Sabtu, bonus hari Sabtu, hari Minggu, bonus hari Minggu, bonus retail, grup retail, bonus Unilevel 5. Di tanggal 20 langsung seketika ditransfer. Anda tarik ya, kalau sekarang Anda tarik dari wallet Anda. 5 jenis langsung cair. Unilevel yang tidak dikerjakan nol. Bangun A, bangun B, keluar sendiri dia. Itu luar biasa. Jadi inilah dahsyatnya. Udah tahu ya cara meng-closing platinum, udah tahu ya? Kalau silver sehari segini, bedanya sekian. Gara-gara sekali modalnya di depan, rugi terus-terusan ratusan juta seumur hidup. Gold dengan platinum tadi 900 juta ruginya ya. Setahun, ya anggaplah 1 M setahun. Berarti Bapak 5 tahun hilang 5 miliar Pak. Mau Pak uang hilang 5 miliar? Makanya Anda yang belum punya platinum bertobat. Benar, serius saya, demi Anda. Kalau Anda titiknya masih silver, masih gold, jangan diisi dulu deh. Tambah dulu platinum. Nanti saya ajarkan strateginya. Anda nyesal aja, percaya sama saya. Saya jas platinum saya itu kalau bisa ngomong, itu yang nangis menyesal itu udah banyak sekali. Gara-gara 1 paket, 3 paket, 7 paket, aduh maaf Pak, ingusnya udah keluar. Ya saya sering tuh datang OPP, udah ada yang datangin, mukanya bersedih, nyesal 1 paket. Ingusnya keluar. Pak, saya nggak mungkin nolak, betul kan? Saya terima, ada kenyal-kenyal dikit di situ. Laki-laki kan kalau di Mel ini tradisinya suka pelukan, betul ya? Di peluknya saya, nempel lah itu di jas itu angka 11. Tahu artinya angka 11? Yang kasihan istri saya kalau pulang ke Bandung dibawa laundry. Itu jas saya bau naga. Kalau ditarik-tarik kamu member ingus tua segala macam. Menyesal. Anda pun sama. Kalau sekarang Anda nggak nambah, tes. Ternyata lebih kuat saya daripada baterainya. dahsyat, Karena baterainya pakai bahan baterai, saya pakai bahan propolis. dahsyat, Ternyata propolis lebih menang daripada baterai. Jadi teman-teman yang gabung silver gold sekarang, ini yang terjadi pada Anda. Jadi ini bukan buat prospek, buat Anda nih sekarang. Kalau Anda bangun silver, bangun gold, percaya Anda hilangnya itu 1 tahun 1 miliar. Betul nggak saya bilang? Anda kalau silver
Kemungkinan yang Anda ajak silver atau platinum? Kamu gabung ya, platinum bagus banget, bisa 5 juta. Iya, kamu ikut yang mana? Silver. Ya, kamu juga bilangnya platinum bagus, kamu silver. Udah saya dulu lah silver juga. Gak mungkin kita bilang platinum, bohong pasti ketahuan. Paham kan? Jadi kawan-kawan jangan besok tambah lot. Berapa paket Pak? 7 platinum. Wah, 22 juta Pak, dari mana? Bukan urusan saya. Kalau Anda udah yakin terhadap bisnis ini, carilah. Betul. Kenapa? Karena itu buat Anda, betul kan? Ingat, orang yang gabung 7 paket dari sejak zaman dulu, itu bukan karena dia kelebihan uang. Tadi udah saya ceritakan, Pak Ali Zainal Abidin pinjam. Bukan, dia gabung 15 paket bukan karena dia kebanyakan uang. Ngutang dari kartu kreditnya. Karena nggak punya uang. Supaya jadi punya uang. Jadi kalau dia bilang, Pak Roy, saya nggak punya uang Pak. Saya udah tahu, gak usah kencang-kencang tadi. Tapi kalau nggak punya uang, terus kita gabungnya silver gold, kita kerjakan silver gold, kapan punya uangnya? Itu kan pertanyaan yang berulang-ulang, betul ya? Kalau Anda nggak punya uang sekarang, ambil platinum, Anda bangun platinum, percaya sama saya, di situ berlimpah-limpah hasil yang Anda dapatkan. Nah, lalu bagaimana strateginya Pak? Kalau saya sudah terlanjur punya gold, punya silver, bagaimana cara tambah lotnya Pak? Perhatikan. Ya, perhatikan. Anda gabung. Mungkin dulu gabungnya silver. Mungkin juga gold, saya nggak tahu. Lalu sudah menyebar macam-macam nih. Ada gold, ada silver, ada gold, ada silver, ada gold. Pokoknya begini lah banyak, betul ya? Lalu Anda bilang, wah era platinum, asik, kita akan nikmati platinum. Tapi Anda nggak tambah lot, nggak akan terjadi. Berarti strategi yang benar apa? Tambah lot, beli titik platinum, namanya tambah lot. Di mana Pak posisinya? Cari kaki yang terpendek dari titik satu Anda. Misalnya di sini. Di sini Anda beli platinum. Nah, strateginya, dengar semua ya, supaya November tahun depan ini kita semua punya 5,4 nih, mau kan? Mau? Nah, strateginya, mulai sekarang setiap prospek, jangan mau terima orang itu silver atau gold. Jadi gini maksudnya, jangan terima itu artinya begini, dorong dia terus menerus untuk gabung platinum. Kalau dia bilang saya coba-coba dulu silver, aduh mbak, aduh kak, jangan, nyesel kak, nanti nih lihat bedanya kak. Kakak silver 600.000, 500.000, platinum 3 juta, beda 2,5 juta kan kak. Tapi ketika jalan, bedanya ini 1,5-2 miliar loh kak setahun. Kakak rugi setahun, karena silver ke platinum ya. Tadi kan gold ke platinum 1 miliar setahun, silver ke platinum lebih jauh kan. 2 miliar kakak hilang, gara-gara jangan deh kak, saya kasihan sama kakak. Jadi begitu dia bilang mau gabung silver, jangan langsung, oh iya kak, silver, ayo kak, ayo, yes. Jangan. Silver sama gold, percaya sama saya, nanti nggak usah di prospek, pasti lahir sendiri. Nanti saya terangin gimana caranya. Gimana sih Pak kok bisa lahir sendiri? Entar, sabar. Nanti saya akan jelaskan di training 2 hari lagi. Amat Pak. Enggak, saya training sekarang, tenang. Karena yang lain masih ada lagi untuk training. Begitu dia bergabung, apa tadi saya bilang? Silver, gold, platinum. Bukan. Anda kan kalau gabung silver, setiap prospek dia udah siap gabung silver, sampai situ tadi kan? Jangan diterima. Dia gabung gold pun jangan diterima. Dorong dulu ke platinum, Pada titik akhir dia nggak mau, pasti dia gabungnya kalau nggak silver gold. Itu yang saya bilang akan lahir sendiri.
Platinum itu harus didorong. Silver gold muncul sendiri tuh. Begitu dia nolak platinum, jatuhnya kemana? Kalau nggak gold, silver. Jadi nggak usah di-push juga pasti masuk. Yang perlu Anda push ke platinum. Cara nge-pushnya tadi udah saya ajarkan, cara nge-pushnya. Bilang ke mereka, ruginya itu miliaran loh, nggak main-main. Tapi saya nggak ada uang. Cari Kak, nggak gede modal miliar, lebih kecil dari tukang tambal ban. Jangan bayangin 3 jutanya Kak, lihat hasilnya. Dengan 3 juta Kakak dapat 160 juta sebulan. Kembaliin lagi untuk melihat hasil yang saya ajarkan di depan tadi. Masih ingat tadi ilmunya? 160 juta loh Kak. Di mana Kak dengan 3,1 juta bisa dapat 160 juta? Enggak. Zaman sekarang untuk usaha, untuk ngontrak, untuk nyewa tempat aja nggak bakalan cukup 3 juta sekali, betul nggak? Belum isinya dan lain-lain. Ini 3 juta Kak. Nggak ada apa-apanya Kak. Modal lebih kecil dari jualan nasi goreng, tapi hasil bisa miliaran Kak. Nggak ada. Nah, dorong terus. Mulai sekarang harus berani. Dan percaya sama saya, orang itu suatu saat pasti akan berterima kasih sama Anda. Didorong. Pasti. Begitu suatu saat dia dapat 5.400.000, dia bilang apa? Iya ya, untung dulu saya nggak gabung silver. Makasih ya, dulu kamu yakinkan saya. Makasih. You are my best friend, makasih ya. Semua orang yang saya dorong 7 paket, sekarang tuh berterima kasih. Walaupun waktu kita suruh, dia bilang nggak ada uang. Tapi akhirnya kita dorong terus, akhirnya dia gabung, mungkin dengan utang. Tapi ketika dia sukses, berterima kasih nggak dia? Berterima kasih. Demikian juga titik platinum dorong. Jadi mulai sekarang, besok kita bertempur di lapangan untuk menolong orang loh. Kalau saya memprospek, saya sebut itu istilahnya menolong orang. Kenapa? Karena saya pengen hidup orang itu lebih baik setelah bergabung di Melia. Jadi saya ketemu orang, saya cerita Melia, niat saya menolong. Makanya kalau dia nolak, saya nggak pernah down. Ya sudah, dia nggak mau ditolong, saya tolong orang lain. Kalau prospek untuk cari uang, begitu dia nolak, Anda pasti down. Ya hari ini nggak ada bonus, dia nolak. Karena niatnya cari uang. Tapi kalau niatnya mau nolong, yuk bagus nih Melia, ikut. Enggak, oke. Yuk, ini bagus. Nah, saya tuh selalu niatnya menolong. Makanya saya selalu suruh 7 paket, saya suruh platinum. Kalau dia nanti tetap 1 paket, ya nggak apa-apa. Tapi begitu dia nyesal, dia nggak bisa nyalahin saya. Saya ketemu orang yang nyesal 1 paket, itu jumlahnya udah nggak terhingga. Ribuan. Pak, benar juga yang Pak Roy bilang, kenapa ya dulu saya 1 paket nggak mau 7, Bapak udah suruh. Loh, emangnya kenapa? Iya Pak, 2 kaki udah hidup Pak, bonus sudah ada, tapi pas orang masuk lagi nggak bisa Pak. Saya mesti tambah lot di bawah lagi, buka lagi yang baru. Kan gitu gambarnya. Kalau dia 1 paket sudah berkembang si A, berkembang si B. Kalau dia mau tambah lot, pasti di bawah A atau di bawah B, betul kan? Betul. Nggak mungkin nyebrang crossline ke sini untuk apa? Ini namanya nyasar ini. Pasti nambahnya di sini, misalnya di sini nambah. Ini titik 1, ini titik 2, pasti nambah di sini kan? Perhatikan nih, biar Anda bisa ngajarin orang jangan sampai 1 paket, kasihan. Kalau Bapak nambah seperti ini, berarti A dan B omset yang besar ini ratusan juta miliaran hanya memberi bonus ke titik Anda yang di atas, tidak memberi ke titik yang baru Anda tambah ini. Ini tetap kesepian sendirian di sini. Itu kerugian pertama, miliaran hilang. A dan B hanya ngasih ke 1, tidak ngasih ke 2. Berarti banyak yang terbuang nggak? Banyak kan, flashing kan 10, lebih dari 10 hilang, betul? Nah itu kerugian pertama, miliaran hilang. Kerugian kedua, Anda mulai lagi dari nol, cari lagi orang, ngulang lagi.
Dari awal cari lagi AB. Mau sampai kapan seperti ini, Pak? Kalau saya terangin begini, dia akhirnya jadi 7. Niat saya itu nolong, bukan supaya bonus sponsor saya lebih gede, dapatnya 7. Bukan. Bonus sponsor kan cuma sekali kita dapat, betul ya? Betul. Tapi ketika dia sukses, harapan saya dia akan mengajak begitu banyak lagi sehingga akhirnya makin banyak masyarakat yang tahu Melia, makin banyak orang sukses melalui Melia. Paham maksudnya? Jadi mulai sekarang jangan terima silver gold, itu lahir sendiri. Itu orang yang ragu-ragu tuh. Orang ragu-ragu pasti masuk silver. Orang setengah yakin masuk gold, orang yang mantap masuk platinum. Di mana posisi Anda? Anda yang bisa jawab. Jadi push platinum terus, push platinum, push platinum, push platinum. Nah, strateginya kembali lagi. Begitu Anda sudah punya banyak titik yang belum bahlah di sini misalnya, ya, prospek, masukkan di sini hanya platinum. Dengarin saya, apa? Platinum. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya supaya duplikasi cepat terjadi. Kalau yang masuk platinum, nanti dia ngajak orang lain kemungkinan besar platinum, betul nggak? Itu logika karena ikut-ikutan, betul kan? Jadi kalau di sini masuk platinum, di sini platinum, besok-besok dia ngajak lagi platinum. Kita kejar di sini flashing platinum tahap pertama. Flashing platinum 10 lebih dari 10 3,5 juta sehari. Ini dulu yang kita kejar. Jadi platinum. Kalau ada yang gabung silver gold gimana, Pak? Jangan masukin di sini. Ini daerah khusus. Gold masukkan di sini untuk pencairan. Ini kan udah ada tabungan. Silver gold masukin di luar-luar ini biar mereka saling kawin, bonus keluar. Paham? Ada yang masuk gold, masukin. Di sini platinum. Tapi, lihat, perhatikan logikanya. Tapi, karena ini orangnya banyak, ini ngajak orang, tetap ada kemungkinan nanti di sini ada yang gabung gold, ada yang silver juga. Betul nggak? Betul. Tapi bukan dari kita. Dari anak beranak di sini. Berarti apa? Tabel platinum kita dapat, tabel gold kita dapat, tabel silver kita dapat. Silver dapat, gold dapat, platinum dapat. Ini cara mainnya. Saya ulangi, banyak yang masih gini. Lihat, Anda sekarang yang belum punya, buka 1 titik platinum. Jelas? Nah, fokuslah membangun 2 kaki di grup platinum ini. Ajak si A dan si B. Dan A dan B ini harus platinum. Cara prospeknya tadi udah saya ajarin ya. Tapi tolong dilatih ya. Silver gini Pak, bedanya segini. Bapak gini, aduh Pak, gold platinum itu murah Pak. Lebih kecil tukang nasi goreng. Pokoknya semua omongan saya tadi dilatih. Bayangkan Pak, Bapak silver dengan platinum Bapak rugi 2 miliar, gold dengan platinum Bapak rugi 1 miliar setahun. Masa Bapak mau Pak dengan modal sekali? Dan platinum juga nggak rugi Pak, walaupun 3,1 juta Bapak anggap besar, tapi Bapak dapat produk juga banyak. Sama kayak ke Indomaret, beli 1 botol air minum dengan 10 botol, pasti uangnya gede, lebih gede yang 10 botol. Tapi kan Bapak nggak merasa rugi karena dapat produknya juga botolnya 10. Jadi nggak rugi Pak. Tapi lihat hasilnya Pak, 5,4 loh Pak. Pokoknya dorong terus. Masuk si A dan si B platinum. A ngajak 2 orang, mungkin platinum 1, gold 1. Si B platinum tapi ngajak 2 orang, munculnya silver. Kita kan nggak tahu, betul ya? Betul. Nah, ada prospek lagi, dapat lagi platinum, taruh di sini. Platinum, muncul dia di sini platinum. Jadi pengalaman kita apa sih? Kalau di sini sudah ada 88 leader yang serius, biasanya ini udah muncul 10 paket. 88 ya. 88 leader di sini yang benar-benar serius, 10 hari itu udah 10 itu udah muncul. Berarti flashing platinum sudah terjadi.
3,5 juta. Ditambah flashing dari silver atau tabel silver lah, katakanlah belum flashing. Tambah silver, tambah gold. 3,5 tambah silver, tambah gold, mungkin jelek-jeleknya 4,5 juta udah masuk ke rekening Anda. Atau 5 juta. Kalau full kan 5,4, betul ya? Tapi jelek-jeleknya karena Anda fokus di sini platinum, fokusnya, maka tabel platinum ini 3,5 ini target kita yang pertama. Jadi, teman-teman, mulai besok prospeknya harus arahkan ke dan kita harus berani. Gak boleh ada yang takut. Berani. Kenapa? Karena kita nolong dia kok. 3,5 juta itu zaman sekarang kecil, 3,1 itu kecil. Ya. Jadi jangan ada di dalam pikiran kita 3,1 juta itu mahal. Kalau di dalam pikiran kita masih ada, tidak mungkin Anda sanggup meng-closing platinum. Gak bakalan, percaya sama saya. Kalau di dalam benak kalian 3,1 masih mahal, kalian gak akan bisa memprospek orang dan closing platinum. Kalian akan bilang, udahlah Pak, silver juga syukur alhamdulillah. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita udah keliru. Kita menganggap 3,1 juta itu kusuk banget ya mendengarkan itu. Mantap banget ya, sampai tutup mata. Mengenai tutup mata ini, saya punya satu cerita tentang tutup mata nih. Jadi ketika setiap anak Melia kumpul, ini gejalanya selalu sama. Selalu ada orang-orang yang menutup mata. Kenapa itu bisa terjadi? Coba, ada yang bilang karena lelah, kurang tidur dan lain-lain, betul ya? Tapi ternyata orang lain yang lelah tetap buka mata ada, yang kurang tidur buka mata juga ada. Kenapa? Kenapa ada yang tidur? Karena setiap kita berkumpul, ini iblis setan-setan gak senang. Karena setiap kita kumpul yang kita bicarakan pasti kebaikan untuk menolong orang untuk meraih hidup lebih baik, betul nggak? Biasanya kalau kumpul-kumpul untuk kebaikan setan nggak suka. Jadi setiap ini bukan hanya di Makassar loh, di semua kota selalu ada orang-orang yang tertutup matanya. Karena kejadiannya sama. Setiap ada kumpul, setan-setan ini nggak suka, mereka lapor sama top leadernya. Setan datang, top. Itu di Makassar, di hotel Amaris, lagi kumpul itu 100 orang lebih. Mereka ingin mensejahterakan, menolong orang ini. Gimana ini top langkah kita? Top leadernya bilang, tenang. Kalian berangkat ke sana, tiup-tiup matanya. Tenang. Oh gitu top, lakukan. Siap top. Turun lah ini setan-setan. Jadi kalau kita bisa lihat ada nyebar di mana-mana. Salah satu di sampingmu. Lalu dia tiup-tiup. Akhirnya dia terlelap. Lapor setan ini. Top, berhasil top. Udah closing, tidur orangnya. Top leader bilang dahsyat. Nah, hati-hati loh. Jangan mau. Pokoknya jangan mau kalah sama setan, betul ya? Kalau udah mulai ngantuk, gerak-gerak, pukul-pukul, ya, masih belum gampar. Teman-teman kiri kanan juga tolong dibantu ya, sahabat. Kalau lihat kiri kanan ngantuk, jangan didiamin. Kita lagi ngantuk, yes, berkurang satu saingan. Begitu lihat ngantuk, injak kakinya. Hei, kamu udah ninggalin keluarga sampai malam-malam begini, masa kamu nggak dapat ilmu? Ayo bangun. Jangan biarkan setan melapor sama top leadernya nanti. Dahsyat. Siap? Siap. Ini berapa? Ini? Berarti kamu ngantuk. Masa 5 ini? Berapa ini? 5 juta per hari. Siap ya? Jadi teman-teman, sekali lagi, di pikiran kita harus clear. 3,1 juta itu murah karena bisnis, usaha.
Kalau untuk beli obat emang mahal. Ngapain beli obat 3,1 juta? Tapi kan kita di Melia bukan buat beli obat. Betul nggak? Kita mau membangun kerajaan bisnis. Nah, kalau di luar sana tanya, bisnis cukup nggak modal 3,1? Datangin tuh besok warung-warung di sekitar Hotel Amaris ini. Tanya tuh warung kopi, bang cukup nggak bang 3,5 juta? Bego kamu pasti digituin. Nah, cukup, sewa lapaknya ini aja berapa? Belum kompor dan lain-lain. Biar Anda tahu bahwa modal Melia itu lebih murah dari tukang jualan pinggir jalan, emper-emper jalan. Lebih murah. Cuman karena kita udah rusak, kita sendiri yang nganggap 3,1 juta itu mulai besok bertobat. 3,1 juta itu karena ini usaha, karena ini bisnis, itu murah. Clear di kepala kita, bersih, yakin semua. Tempel. Sampai ke belakang bila perlu. Udah yakin murah, keyakinan kita 2 kaki, kita pasti bisa. Apalagi member lama. Dulu kita dengan 3,5 juta, dengan 850.000 kita bisa bangun 2 kaki, betul? Apalagi 5,4, pasti bisa nggak? Bisa. Yakin? Yakin. Kalau kalian anak baru, lihat tuh senior aja dulu bisa. Berarti Anda bisa. Senior cuma dibayar 8,5, mereka bisa. Anda dibayar 5,4, ya pasti lebih dari bisa. Betul kan? Positif. Nah, sebagai penutup, supaya cepat terjadi di bulan November, apa yang harus dilakukan? Yang saya minta 1. Tadi udah jelas, tambah lot udah ya. Yang belum punya platinum besok tambah ya. Jangan sampai nyesal. Jangan sampai orang-orang lain kayak yang dulu. Pak Roy, saya nyesal Pak, dulu Bapak suruh 7 saya tetap 1. Dia pikir saya menghibur. Udah jangan sedih, dia pikir begitu. Saya cuma bilang, rasain lu. Dulu kan udah dibilang 7. Ya, jadi jangan sampai nanti Anda menyesal. Saya bilang, Pak benar juga Bapak bilang saya nggak tambah lot platinum, ternyata saya rugi banyak. Rasain lu. Jangan sampai ya, betul ya. Yang terjadi Anda harusnya ngomong gini, Pak Roy benar ya Bapak bilang platinum, sekarang bonus saya udah 5 juta tiap hari Pak. Mantap, betul kan? Betul gak? Jadi jangan ada yang ragu lagi, besok tambah lot. Tambah lot, cari dari mana, murah kok itu. Anda dapat produk juga, bukan uang hilang. Produknya mau Anda jual lagi udah balik lagi tuh yang 3 juta itu, bahkan lebih. Tambah lot secepat-cepatnya. Jangan isi, tadi udah saya ajarkan tekniknya ya. Begitu ada titik platinum, fokus dulu di sini. 1 tahun ini fokus di situ. Yang lain-lain sementara dilupakan sejenak, bukan dilupakan seterusnya, sejenak. Kalau ada prospek masuk silver gold, udah campakkan di luar-luar itu. Ini omset tambahan ini judulnya. Tapi omset utama dari titik platinum itu yang mau kita dapat, betul? Udah? Nah, bagaimana supaya itu cepat terjadi dan November 2023 benar-benar 165 juta? Saya selalu mengajarkan, ya, di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, cerita Melia. Hanya itu, sesederhana itu, sesederhana itu. Mengapa itu perlu dilakukan? Lihat, ada 2 alasan. Ini 2 ini dahsyat banget. Perhatikan, jangan ngantuk ya. Anda cerita kepada 10 orang setiap hari, saya minta 10 orang per hari, 1 bulan 300 orang per bulan. Anggap 10% yang hadir ke OPP, berarti itu ada 30 undangan. Kalau ada 30 undangan Anda di OPP, mantap gak? Senang gak? Bagaimana ini bisa terjadi? 10 cerita itu begini, bukan prospek, cerita. Cerita ini tujuannya apa Pak? Tujuannya membuat orang penasaran hanya sampai di titik itu. Anda tolong lakukan ini, Anda lihat hasilnya 1 tahun lagi. Ceritanya gini, Anda masuk ke Indomaret, ada penjaganya, betul ya? 2 atau 3 orang atau 4 sama kasirnya. Itu penjaga Indomaret bisa nggak sukses di Melia? Bisa. Kesalahan kita
masuk ke Indomaret belanja langsung pulang. Yang pegawai di situ Anda nggak ceritakan Melia, betul? Mulai sekarang 10 per hari caranya gini. Mbak, ketemu masuk Indomaret ya, Anda beli sesuatu, lalu tanya kasirnya, Mbak, udah pernah dengar Melia, Mbak? Apa itu, Kak? Itu bisnis yang mantap banget, Kak. Mbak, banyak orang sudah dapat jutaan per hari. Kita benar atau bohong? Benar. Banyak ya di Melia ya yang dapat jutaan. Oh gitu, Kak? Iya. Kan kita kalau hanya ngandalin gaji, Mbak, kapan ya bisa beli rumah? Kalau jutaan per hari pasti bisa kebeli. Tapi itu Mbak beneran, Mbak? Iya benar, udah 19 tahun lebih. Oh iya, Mbak? Gimana caranya? Nah ini Mbak lagi kerja kan, kita tukaran nomor handphone. Nanti kapan ada penjelasannya, saya kabarkan melalui WA. Ya penasaran nggak dengan informasi kita? Hanya gitu. Kenapa? Karena Anda kan ada yang member baru, belum bisa prospek, betul ya? Nanti setelah ada OPP atau home prospect, baru undang dia. Mbak, tanggal sekian ada penjelasannya yang kemarin, Mbak. Bisa dapat 1 juta, 2 juta per hari. Datang lagi orang kedua, Anda fotokopi. Tukang fotokopi bisa nggak jadi orang sukses di Melia? Mas, udah pernah dengar Melia, Mas? Belum, Kak. Apa itu, Kak? Banyak anak-anak muda dapat jutaan. Ada yang tadinya pedagang asongan dapat jutaan. Bohong kali. Enggak, Mas, sudah 19 tahun beneran. Gimana itu caranya? Ya, kita tukaran nomor handphone ya. Gitu aja terus. Sehari 10, berarti sebulan ada berapa tadi? 300 orang yang penasaran. Anggap jelek-jeleknya aja, 10% aja dari 300 itu datang ke OPP. Bayangkan, kita di OPP, undangan kita 1-2 orang aja datang, kita senangnya minta ampun tak terkira. Ini yang datang 30 orang. Kalau 10%, kalau 20%, 60 orang datang. Gimana? Ini undangan saya semua nih. Gara-gara rajin cerita. Gitu, cerita itu nggak nyampe semenit. Mbak, udah tahu Melia? Kita hitung waktu. Mbak, udah tahu Melia? Ada yang punya handphone nggak? Kamu bisa stopwatch? Bisa nggak? Bisa? Come here. Come here. Please stand beside me once again. I know it's hard for you, but we'll try to make it as easy. Okay, brother? Okay? You understand what I mean? Oh, you say yo here. Udah nyalain ya. Misalnya si mas-mas ini jaga Indomaret. Ya, namanya misalnya Jono. Misal. Padahal namamu Adrian. Ih, keren banget ya. Adrian. Panggilan? Apa panggilannya? Ya, jangan malu. Calon orang kaya nggak boleh malu. Ian. Ya, ya Mas Ian aja deh. Ya, udah siap ya stopwatch ya. Oke. Saya ntar ya, nanti pas mulai ngomong baru dijalani. Saya beli dulu, karena saya nggak punya uang, tusuk gigi aja deh saya beli. Si Mas ini kan lagi nyusun barang tuh. Tahu ya ke Indomaret ya? Kita lihat wajahnya menyedihkan, betul ya? Kita pengen nolong. Kita pura-pura tanya, Mas, ini tusuk giginya kualitasnya bagus nggak Mas, merek ini Mas? Apa dia jawab? Bagus Kak, gitu ya, betul? Udah ngomong baru tanya, Mas, beberapa lama gitu ya? Udah mulai timer ya? Belum ya? Ya coba ya, start ya. Udah start. Mas, ini tusuk gigi ini bagus nggak nih kualitasnya? Bagus ya? Udah berapa lama Mas di Indomaret Mas? Udah setahun. Mas sudah pernah dengar Melia? Belum? Waduh Mas, itu bisnis keren, banyak yang dapat jutaan per hari. Bahkan ada yang pedagang asongan, ada yang karyawan, itu udah dapat. Mau nggak Mas dapat 1 juta per hari? Mau?
Ya, biasanya nggak langsung mau. Bener gak tuh, bohong kali gitu. Coba. Enggak mas, sudah 19 tahun lebih. Pengen tahu caranya mas? Kita tukeran nomor handphone. Nah kan mas lagi kerja. Nanti kapan ada acara saya informasikan ya. Benar, pengen tahu. Oke, iya mas, makasih mas. Berapa nomornya mas? Nomor apa namanya? Oke mas ya, nanti kita kabari. Berapa? 54 detik, nggak nyampe semenit. Luar biasa. Kita pause dulu buat dia. Berarti kalau 10 orang kita ceritain cuma 10 menit. Bisa nggak dilakukan? Bisa. Supaya November 2023 menjadi hari yang indah dengan penghasilan 160 juta satu bulan. Hanya begitu. Tapi konsisten. Penyakit kita pulang training semangat. Hari pertama dilakukan, hari kedua, hari ketiga udah gak dilakukan lagi. Kembali ke alam dia 8. Padahal 10 orang bisa gak? Setiap kita keluar rumah pasti kita ketemu manusia, bukan gorila atau jerapah. Keluar rumah belok kiri ada yang jual teh botol. Bisa nggak tukang jual teh botol itu sukses? Bisa. Tapi selama ini yang kita lakukan apa? Dilewatin begitu saja. Masuk ke warung makan bakso. Ada juga yang sama-sama makan bakso di depan kita. Apa yang kita lakukan? Habis makan bakso kita pulang dicuekin, betul? Bisa nggak yang makan itu jadi orang sukses? Bisa. Kita pergi lagi mau nyebrang, lihat ibu-ibu lagi nunggu. Bisa nggak ibu-ibu itu sukses? Apa yang kita lakukan? Lewati. Masuk ke pasar, ada ratusan orang di situ. Apa yang kita lakukan? Belanja di pasar, pulang. Terus ada bilang, Pak, kenapa ya saya belum 5 juta? Udah pernah cerita ini ya? Belum, Pak. Mau dapat dari mana downline kalau nggak cerita, betul? Nah, tapi hari ini saya udah ajarkan cerita 10 orang keajaiban yang luar biasa. Kenapa? Karena 10% saja yang datang OPP sudah 30 orang. Itu keajaiban pertama. Keajaiban kedua, ini yang lebih mantap lagi. Hati-hati, ada yang merem matanya, saya lihat. Nanti setan melapor, dahsyat. Ini keajaiban pertama. Keajaiban kedua, ini Anda. Misal Anda gabung 7 paket. Coba bayangkan, downline Anda gabung 7 paket, ada 5 downline Anda di sini. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama di sini downline Anda namanya Roy Manik. Downline kedua namanya Ali Zainal Abidin. Yang ketiga namanya Said Muhammad. Sini namanya Henry Gultom. Sini namanya Mika Sarira. Ya, di sini namanya Al Hadad. 6 kaki Anda kayak gini bentuknya. Apa yang terjadi? Olalah. Apa yang terjadi? Hah? Kenapa? Hah? Kenapa? Apa yang terjadi? Ngeri. Hah? Jutaan. Kenapa? Flashing tiap hari. Kenapa? Karena menurut Anda ini orang-orang hebat, betul? Betul? Dengerin ya. Ini keajaiban kedua nih. Dengerin. Malam ini penting. Ya, jangan tidur. Dengerin omongan saya. Ini orang-orang hebat, betul? Dengerin. Ini tidak hebat. 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 Kenapa? Ini orang biasa yang sama seperti Anda. Bedanya apa? Mereka mau berjuang. Dan saya mau kasih tahu, ini keajaibannya. Di luaran sana banyak yang lebih hebat dari orang-orang ini. Setuju nggak? Ini gak ada apa-apanya. Ada orang-orang yang lebih hebat. Ada ratusan ribuan orang-orang hebat di luaran sana.
yang lebih hebat dari Roy Manning, Ali Zainal dan lain-lain. Setuju nggak? Di mana mereka berada? Mungkin waktu Anda lagi makan bakso, mungkin dia lagi duduk di depan Anda. Tapi Anda nggak cerita, Anda diamin. Itulah kesalahan Anda. Padahal kalau dia masuk jadi jaringan Anda, downline Anda, dia lebih hebat dari Roy Manning. Mungkin dia lagi bareng-bareng minum teh botol. Mungkin dia lagi naik angkot duduk di depan Anda. Tapi Anda malah sibuk main HP, cuekin dia. Sadar keajaiban ini? Sadar keajaiban ini? Kalau Anda cerita 10 tiap hari, sangat mungkin salah satunya mereka. Siapa bilang susah jadi orang kaya di Melia? Siapa bilang susah 5 juta? Enggak. Bangun 2 kaki dapat, selanjutnya cukup bangun 1 kaki. Caranya bagaimana Pak? Bersihkan kepala. 3,1 juta itu bukan angka yang mahal. Yakini Melia ini yang terbaik. Baru yang ketiga, cerita 10 tiap hari. Lakukan strategi penempatan jaringan. Teknik closing platinum sudah saya ajarkan. Teknik closing 7 paket sudah saya ajarkan. Latih terus menerus berulang-ulang. Anda akan kaya raya November tahun depan. 10. Tadi udah kita hitung, hanya 54 detik ngobrol sama 1 orang, betul nggak? Kesalahan Anda malas tidak mau cerita. Bukan malas Pak, malu ya, malah. Apapun itu Anda nggak cerita, betul? Kenapa harus malu? Coba saya tanya. Emang kita nipu? Kita bohongin? Enggak kan? Kenapa kita nggak lakukan? Di situ kesalahan kita. Siapa bilang susah kaya raya? Gampang. Kita nggak pernah tahu siapa yang lebih hebat. Nggak ada apa-apanya, Roy Manning ini nggak ada apa-apanya. Percaya sama saya, banyak di luar sana. Tapi waktu dia ada di depan Anda nggak ngajak. Besok-besok dia diajaklah sama orang lain yang kerja di asuransi. Tiba-tiba dia jadi penjual asuransi terhebat tahun itu. Karena Anda nggak ngajak dia ke Melia, akhirnya orang lain ngajak dia ke asuransi. Karena Anda malu untuk, makanya mulai besok rubah total diri kita. Perubahan terbesar kepada kesuksesan Anda dimulai dari perubahan total dari diri Anda. Mulai besok sepanjang dia bernafas ceritakan. Kalau nggak yakin taruh tangan di hidungnya, ada nggak napasnya? Kalau ada ceritakan. Benar. Supaya cepat sukses, cepat pasti cuma begitu doang. Ada yang aneh-aneh, jangan belajar jalan di atas kaca, jalan di atas api, jalan di atas ombak-ombak, jangan. Pelajari ESN, cerita sesederhana itu. Melia itu sejak dulu kekuatannya itu justru di kesederhanaannya. MLM lain kan rumit. Ada pangkat ruby, diamond, tutup poin, nanti segini, asuransi rumit, semua bisnis lain rumit. Melia itu justru dulu muncul dengan kesederhanaan. Bayar sekali selama-lamanya, ajak 2 orang, bantu yang 2 itu berkembang, tiap hari dapat uang. Udah hanya begitu. Betul nggak? Benar nggak? Hanya begitu kan? Bayar 1 kali, ajak 2 orang, bantu si A si B berkembang, tiap hari dapat uang. Hanya begitu. Tapi kan Pak ada tantangan, ada penolakan. Bisnis mana nggak ada tantangan? Coba kasih tahu sama saya. Biar kita sama-sama pindah ke bisnis itu. Tolong kasih tahu ke saya. Usaha atau bisnis yang nggak ada tantangan. Coba. Saya duluan daftar deh. Saya ikut sama Anda kalau ada yang begitu. Pak, penolakan. Bisnis apa nggak nolak? Dokter ada yang nolak nggak? Ada. Oh nggak berani tuh dokter. Kurang bagus hasilnya, mending kita cari dokter lain. Berarti kita Betul. Saya sudah bilang berkali-kali, orang-orang baik, bahkan nabi-nabi itu ketika mengajarkan yang baik-baik, ada nggak yang nolak? Ada. Ya nabi yang ditolak, apalagi kita. Jadi kadang-kadang yang ngomong ini banyak yang aneh-aneh, udah rusak otaknya.
Benjol. Ya semua bisnis harus jalan. Emang bisnis apa yang dapat duit gak jalan? Bener gak? Jadi banyak yang udah rusak. Pertanyaannya itu pertanyaan yang udah error. Tapi kan suka ditolak, Pak. Emang cuman Melia ditolak? Nabi aja ditolak, padahal yang diajarkan yang baik-baik loh. Kita ngajak makan-makan aja, bisa ditolak nggak? Bisa. Datang ya teman-teman, anak saya ulang tahun, kita makan-makan. Ada yang jawab, sorry nggak bisa, aku udah ada janji sama yang lain tuh. Ngajak makan-makan aja ditolak, apalagi ngajak bisnis. Jadi mari kita perbaiki cara berpikir kita. Penolakan itu pasti terjadi, betul ya? Tetapi bedanya apa? Di bisnis lain, ketika tantangan itu kita hadapi, dapatnya mungkin tidak terlalu besar. Tapi di Melia, ketika tantangan yang kita hadapi, miliaran masuk ke rekening kita. Dan terus menerus loh. Orang jual mobil, jual rumah, pada saat jualan dapat keuntungan. Tapi kan hanya sekali. Betul nggak? Kalau Melia, come here again, Mr. Ian. You are a special guest star tonight, okay? Saya bantu dia membina. Lalu dia berkembang. Dari omset dia berapa saya dapat? Miliaran tak terhingga, terus menerus seumur hidup. Kalau saya jual rumah, jual mobil hanya sekali kan dapat kita selisih harga udah. Ini enggak. Saya bina dia berkembang. Leadership tiap hari seumur hidup, Unilever tiap hari miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar dapat dari dia. Mana lebih enak? Melia. Kita jalan-jalan ke Eropa, leader-leader. Salah satu LC cerita, Pak Jufri, Pak Roy, saya sengaja waktu mau berangkat ke Eropa, saya kosongin itu rekening saya, Pak. Saya pengen tahu, bener gak liburan dibayar? Benar, kita pergi ke Eropa 3 minggu. Gak ada kita ngerjain Melia, betul, yang kita lihat tempat-tempat indah di Eropa. Gak mungkin waktu kita lihat Menara Eiffel, kita mikir, ini jaringanku udah posting belum ya? Kita pergi ke Menara Eiffel. Dan anak Melia kalau pergi itu nggak main-main loh. Orang-orang kalau pergi ke Menara Eiffel itu paling foto di depan Eiffel, betul ya? Saya dan kawan-kawan LC, guru-guru itu makan di atas Menara Eiffel. Orang Eropa aja banyak nggak tahu bahwa di situ ada restoran. Sama seperti orang Jakarta, banyak yang belum pernah naik ke Monas, betul? Orang Perancisnya sendiri banyak nggak tahu di atas itu ada restoran. Saya tahu, saya ajak, yuk kita makan di atas. Kita makan pakai jas Melia, jas platinum. Dari atas kita lihat orang berfoto-foto, kasihan ya mereka nggak nyampe ke sini. Gak apa-apa sombong dikit tapi bisa makan, betul ya? Begitu pulang liburan, Jufri bilang, Pak Roy, dahsyat Melia Pak. 3 minggu saya pergi, rekening saya terisi 99 juta. Ada teman saya naik haji, pulang dari haji, seluruh ongkos naik hajinya bahkan berlipat-lipat sudah tergantikan ada lagi dari bonus Melia. Liburan dibayar. Coba, di mana? Anda punya perusahaan apa? Perusahaan elektronik, perusahaan otomotif, perusahaan properti. Begitu Anda tidak ada omset penjualan, nggak ada keuntungan, betul? Begitu Anda punya jaringan di Melia yang jalan, apapun yang Anda lakukan akan dapat uang. Kenapa? Karena mereka semua di bawah pun dapat uang. Jadi nggak usah dimotivasi, mereka jalan sendiri. Apalagi sekarang era 5,4. Ini dahsyat loh. Ini era yang mengerikan. Ini era yang luar biasa. Saya kebayang, member saya seperti saya cerita tadi. Ini member kaya raya nih.
160 juta semua bakalan dapat. Satu titik. Kalau 2, 320 juta. Kalau 3, 480 juta. Setengah miliar. 1 bulan setengah miliar, di mana tuh nyarinya? Kalau masih main-main mengerjakan miliar, maaf nih, Anda orang paling rugi sedunia. Saya aja sampai hari ini masih serius mengerjakan miliar. Buktinya saya hari ini hadir ke Makassar. Padahal saya paling gak suka datang ke Makassar ini. Kenapa? Karena setiap pesawat mendarat pasti ada guncangan. Karena itu pertemuan angin barat, angin timur kan. Bagi Anda yang ngerti, coba belajar nanti. Itu masuk, setiap mau landing pesawat, Makassar pasti goyang. Dan saya paling penakut naik pesawat. Benar. Kenapa saya takut? Karena pertama, alasannya, saya nggak tahu siapa yang nyupir. Apakah dia baru lulus, apakah dia udah senior, diumumkan nggak? Enggak kan? Para penumpang, selamat datang di penerbangan ini. Pilot kita Budi Setiawan baru lulus seminggu yang lalu. Pernah? Enggak pernah kan? Kalau diumumin lari semua tuh. Jadi kenapa saya takut? Ada alasannya. Saya nggak tahu siapa yang nyupir. Taunya itu pada saat mendarat. Kalau mendaratnya, jeder, nah ini baru belajar nih. Tapi kan itu setelah mendarat. Waktu terbang tahu nggak? Itu alasan pertama. Alasan kedua, pramugarinya berbohong. Setiap kita tanya, nggak ada apa-apa Pak, tapi dia udah nangis. Saya pernah itu. Dari Makassar mau pulang, naik pesawat. Saya lihat, nggak naik gitu. Saya tanya, kenapa? Nggak apa-apa Pak, nangis. Terus telepon-teleponan. Benar. Baru kita terbang 15 menit, RTB, return to base. Balik lagi dia ke. Begitu balik, dia cuma ngomong begini. Para penumpang jangan keluar. Kita mengalami kerusakan dan sedang diperbaiki, lalu kita terbang lagi. Saya bilang, kepala lu enak banget. Saya yang duluan keluar, akhirnya ikut semua. Enak aja, emang ditambal gitu pakai selopin. Ada yang bocor kita tambal, lalu kita terbang lagi. Bohong. Alasan ketiga kenapa saya takut terbang? Saya tahu kalau pesawat itu jatuh, safety belt itu nggak ada gunanya. Untuk apa diikat-ikat coba? Pak, maaf Pak, ikat Pak. Ya, terus kalau jatuh emang bisa selamat? Pernah nggak dengar orang selamat dari jatuh pesawat gara-gara? Jadi saya paling takut. Nah, itulah ya rahasia ilahi. Dari kecil saya paling takut. Kenapa? Karena dulu waktu kecil ada pesawat jatuh dekat rumah saya itu. Ya masih ingat lah peristiwa yang jatuh di Sumatera Utara di Medan. Itu dekat dari rumah saya. Itu saya beritanya itu hangat, foto-fotonya orang terbakar itu semua. Itu saya lihat. Nempel, betul ya? Saya paling takut. Tapi rahasia ilahi, saya diberikan bisnis yang harus sering naik pesawat coba. Masa saya ke Makassar naik kapal laut? Teman-teman, kita OPP, saya lagi dalam perjalanan dari kapal laut dari Tanjung Priok. Gak mungkin. Itu rahasia ilahi, saya juga gak ngerti. Saya paling takut naik pesawat, tapi alasan saya kuat dong. Supir kita gak tahu. Kedua, pramugari suka berbohong. Kan pramugari gak pernah cerita kan? Semua pasti dia bilang baik-baik aja. Ketiga, sabuk pengaman gak ada gunanya. Jadi saya paling gak nikmat. Beda kebalikan sama istri saya. Istri saya pesawat belum terbang udah tidur. Masih nunggu. Saya bilang, Mama bangun dulu jangan tidur. Iya, dia bangun 2 detik lagi dia tidur. Begitu pesawat terbang, goncang-goncang, dia makin nyenyak. Saya bilang, Ma, apa tidur? Enak kayak digoyang-goyang. Tangan saya udah begini. Dia malah bilang enak. Bangun dong, bangun. Iya, 2 detik. Saya bilang, aduh.
berprinsip, ini kalau bisa ya, kalau bisa, ketika nanti saya meninggal, kalau bisa, saya pengen tahu saya meninggalnya kenapa gitu. Kalau lagi tidur kan nggak tahu, juar jatuh, ditanya malaikat, kamu meninggal kenapa? Nggak tahu, nggak tahu kak. Saya pengen, jadi saya pun kalau disetirin mobil juga begitu, saya nggak mau tidur. Kalaupun nabrak meninggal, saya harus tahu nabraknya apa, pohon kah, mobil kah. Jadi kalau ditanya malaikat bisa jawab gitu loh. Kamu kenapa meninggal? Tabrakan sama truk gitu. Enak, jawabnya enak gitu. Jadi istri saya ini tidur, saya nggak bisa tidur. Dua. Tiba-tiba Pak Mika nanya, Pak Roy kapan ke Makassar? Aduh, pertemuan angin barat, angin timur. Benar saat mendarat udah kayak naik kuda aja tuh. Kenapa saya cerita begini? Saya cerita begini tujuannya satu. Saya berkorban datang ke Makassar tujuannya ingin kawan-kawan sukses. Saya nggak ada kan yang bayar saya dan ngomong berjam-jam begini. Kalau Anda ketawa, Anda dari tadi banyak ketawa. Kalau stand up comedy saya udah dapat berapa nih sekarang? Lumayan. Betul? Saya melawan rasa takut. Saya meninggalkan anak saya. Hari libur kan mending saya main sama anak-anak, betul nggak? Nggak datang ke sini juga saya udah kaya raya nggak? Udah kan? Kenapa saya harus melawan ketakutan naik pesawat walaupun istri saya tidur nyenyak? Berarti karena saya sayang kepada Anda dan saya pengen Anda sukses. Kita nggak kenal, kita bukan saudara seayah seibu, bertemu pun baru sekali ini. Am I right, brother? Baru kali ini. Tapi saya datang karena saya tulus ingin semua kawan-kawan sukses. Ingin semua Anda dapat 5.400.000 setiap hari. Jadi nanti ibumu bilang, siapa namamu? Ikram, ibu beruntung sekali melahirkan kamu, Ikram. Karena kamulah yang sudah mengangkat harkat martabat keluarga kita. Enak gak kalau ibu kita ngomong begitu? Nah, kalau ibumu ngomong begitu, siapa namamu? Namanya siapa? Nama? Hah? Oh iya nggak apa-apa, namamu siapa? Mardia. Kalau ibumu ngomong begitu, mantap gak Mardia? Mardia, anakku sayang, ibu beruntung sekali melahirkan kamu. Ternyata kamu orang yang mengangkat harkat keluarga kita. Waduh, mantap ya nih. Jangan sampai ibu bilang, aduh kenapa aku melahirkan si Ian ini. Jangan sampai, amin ya. Ibumu harus bilang, oh anakku Ian ini anak yang paling membanggakan. Mantap? Mau ya? Saya sudah bayar harga memberi anda ilmu. Tes. Saya sudah memberi anda ilmu, betul? Secara manusia, kalau Anda menerima kebaikan dari seseorang, Anda itu sama dengan berhutang loh kepada orang itu, betul nggak? Hutang budi namanya. Pernah dengar? Kenapa bukan hutang angkot? Saya juga nggak ngerti. Kenapa harus budi ya? Kan ada ada Rudi, ada siapa lagi? Andi, ada siapa lagi? Ada Cia. Kenapa bukan berhutang Cia? Kenapa harus berhutang budi? Saya nggak tahu. Nggak usah kita bahas. Betul? Seseorang yang memberikan kebaikan tanpa kita balas, berarti kita berhutang budi. Berarti suka nggak suka, gara-gara datang Anda jadi punya hutang budi ke saya. Suka nggak suka. Nah hutang budi, kata orang pintar, jangan dibawa mati. Kalau orang meninggal ditanya, ini ada yang berhutang nggak almarhum? Silakan, kami keluarga membayar. Ada hutang budi, gimana bayar? Betul? Kita udah terjadi nggak itu yang saya katakan? Anda berhutang budi ya? Aduh, ngapain datang tahu begini? Yang tenang. Bayarannya Anda nggak perlu kasih uang ke saya. Kenapa? Masih ada lah uang saya. Sekedar untuk beli-beli nasi goreng masih ada. Ya. Cara bayarnya cuma satu. Kalau Anda
Anda lakukan semua yang saya ajarkan dan nanti Anda sukses setahun lagi atau 6 bulan lagi, saya nggak tahu kecepatan Anda. Lalu Anda informasikan ke saya, Pak, saya yang dulu ikut acara di Amaris, saya berhutang kepada Bapak, tapi saya mau informasikan hari ini saya sukses, bonus saya sudah 4 juta sehari. Begitu Anda bilang begitu ke saya, begitu Anda sampaikan, maka hutang kita lunas. Lunas. Jadi cara membayar pengorbanan saya ini satu, yaitu dengan kesuksesan Anda. Anda sukses, hutang kita lunas. Saya nggak minta apapun dari Anda, tapi sukseskan hidup Anda, bahagiakan ayah Anda, bahagiakan ibu Anda, bahagiakan adik Anda, kakak Anda, hutang kita lunas. Selama itu belum terjadi, selama-lamanya Anda punya hutang ke saya. Jangan sampai hutang itu dibiarkan lama-lama, segera lunasi. Siap? Siap. Cara melunasinya gimana? Sukses. MC? Sukses. Begitu kau sukses, lunas kita. Pengorbanan saya sudah Anda bayar. Berat loh. Sesuatu yang kita takuti harus kita naiki demi bertemu teman-teman. Berat gak itu? Berat. Nabrak awan tuh serem banget loh. Aduh, saya bilang kalau saya kenapa-kenapa, ini bonusnya lari kemana semua ini. Iya, kenapa-kenapa kan istri saya juga kenapa-kenapa, orang satu pesawat betul ya. Nah, saya belum kecil-kecil, belum pada ngerti mengelola duit dan lain-lain, masih kuliah, SMA gitu. Ya, tapi saya lakukan demi bertemu Anda. Tolong sukses. Tolong Anda secepatnya sukses. Saya kasih waktu 1 tahun dari sekarang. Semua kita harus hidup 2 kaki. Diawali tambah lot platinum besok, langsung fokus membangun platinum. Siap teman-teman? Siap. Siap? Siap. Nanti di training saya akan bongkar lagi beberapa prinsip-prinsip dasar untuk melengkapi ilmu hari ini. Pesan saya, OPP hari Sabtu, undanglah sebanyak-banyaknya. Tadi saya bilang 10 cerita per hari, betul? Anda masih punya besok Jumat seharian, betul? Yang laki-laki Jumatan manfaatkan untuk berkenalan, tukeran handphone, undang. Ya, manfaatkan. Sabtu pagi masih bisa mengundang karena acara kita siang. Maksimalkan Jumat dan Sabtu pagi mengundang. Karena saya akan mencoba meng-closing mereka dengan membawakan marketing plan dan closingnya. Yang tidak mengundang pasti akan nyesal ketika lihat kawan-kawannya pada closing Anda nyesal. Maka undang, jangan tidur, nanti aja tidur. Besok Jumat sehari full Anda ngundang terus. Dari mulai keluar rumah jam 8 pagi sampai jam 8 malam, 12 jam undang terus. Cari, entah siapapun, ajak semua. Ketemu orang undang, tukaran Pak besok ada, undang. Ditolak nggak apa-apa, jangan khawatir. Karena saya bilang tadi, orang baik pun Nabi pun ditolak, betul ya? Undang. Coba dengan sekuat tenaga Anda agar hari Sabtu Anda datang ke OPP ada undangan. Maka itu langkah awal yang sangat luar biasa bagi perkembangan bisnis Anda. Lalu training, semua jaringan Anda ajak ikut training. Semua yang bergabung di OPP hari Sabtu wajibkan ikut training. Karena OPP itu kan ibarat mobil, baru sekedar dibuka selimutnya. Ini loh mobilnya bentuknya. Ini loh melianya. Tapi bagaimana menjalankan melia diajarkannya di training. Maka semua yang baru daftar langsung dorong ke training. Mudah-mudahan 3 hari ini Kamis, Sabtu, Minggu menjadi hari yang terbaik, awal perubahan hidup Anda. Sukses di melia. Sehat sejahtera. Siap teman-teman? Siap. Kita berdiri yuk. Kita berdiri.